Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kenapa Pak Deddy bisa sampai harus rehat dari YouTube? Kita di sini akan membahas tentang dunia per-YouTuban, tentang bagaimana psikologi para YouTuber ketika berhadapan dengan dunia maya. Yuk kita mulai. Ketika saya mengambil keputusan untuk menjadi YouTuber pada April 2019, di Indonesia pada waktu itu sudah ada sekitar 1 juta YouTuber yang memperebutkan sekitar 100 juta viewers di atas usia 18 tahun. Jumlah yang sangat memwowkan sekali kan? Nah, di antara sekian banyak YouTuber di Indonesia itu ada sekitar 600 orang yang subscribernya sudah mencapai 1 juta atau lebih. Nah, di antara pelanggan-pelanggan yang begitu banyak itu kemudian muncul sebuah pemahaman bahwa menjadi YouTuber itu enak karena mendapatkan penghasilan yang sangat besar, tetapi bekerjanya nampaknya sangat ringan, sangat rendah, sangat biasa-biasa aja. Yang sedemikian rupa pemahaman itu muncul sampai banyak sekali anak-anak di Indonesia yang ketika ditanya cita-citanya apa, mau jadi YouTuber. Berarti begini ya, menjadi YouTuber itu salah satu yang harus digarisbawahi pertamanya itu adalah kita harus berhadapan dengan netizen Indonesia. Netizen Indonesia itu barbar bisa dikatakan, walaupun banyak sekali survei yang menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia adalah salah satu masyarakat paling ramah di seluruh dunia, tetapi di dunia maya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling barbar. Itu juga penelitiannya jelas dan detail. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan kondisi seperti itu maka orang Indonesia itu munafik. Bisa seperti itu, tapi kan kesimpulan itu tidak harus digarisbawahi. Yang ingin ditekankan adalah ketika Baraya menjadi YouTuber, maka Baraya menghadapi orang yang paling barbar itu dalam skala yang sangat besar. Tetapi sisi lain dari masyarakat Indonesia yang sangat barbar sebagai netizen itu, masyarakat Indonesia juga memiliki sebuah penyakit yang sangat pekat, yaitu Cinderella Complex. Yaitu wujudnya, manifestasinya adalah masyarakat Indonesia itu gemar sekali rebahan, tetapi sangat mendambakan perubahan. Sehingga ketika ada seorang yang menonjol, seorang yang memiliki pemikiran hebat, seseorang yang dianggap sangat luar biasa di bidang tertentu, maka dia itu akan dipuja dan dipuji sedemikian rupa sampai muncul-muncul kolom komentar, semoga kelak jadi presiden, saya dukung jadi menteri, saya dukung menjadi pengusaha, dan lain sebagainya yang seperti itu. Nah, orang-orang Indonesia itu selalu ingin perubahan. Dia tahu bahwa masyarakat kita itu adalah masyarakat yang lemah, masyarakat yang harus terus-terusan berkembang, masyarakat yang harus digenjot dan diberikan dorongan untuk menjadi lebih maju dan sebagainya. Mereka tahu itu semua, tetapi mereka tidak mau melakukannya. Karena itu ketika ada orang yang nampak potensial untuk melakukan itu, mereka buru-buru mendukung itu. Nah, ada dua dalam hal ini. Di satu sisi barbar luar biasa terhadap konten-konten yang tidak mereka sukai, tetapi di sisi lain mereka menaruh harapan yang sangat besar terhadap orang-orang yang mereka anggap sebagai orang yang sangat mumpuni di bidangnya. Kalau Baraya menjadi YouTuber, Baraya ada di dua sisi ini. Kalau konten-konten Baraya itu sangat jelek misalkan, atau dianggap sangat jelek, maka Baraya harus siap-siap dengan hujatan yang sangat luar biasa, yang bertubi-tubi, yang bisa saja ini bisa mengubah karakter Baraya menjadi lebih buruk lagi, menjadi kehilangan rasa cinta, menjadi kehilangan empati, simpati, dan sebagainya. Tetapi ketika Baraya misalkan memiliki konten yang positif, Baraya juga harus siap-siap untuk menghadapi begitu banyak pujian, sehingga ego Baraya akan melambung, akan mulai berpikir ke sana ke sini, berfantasi, atau memiliki sindrom-sindrom tertentu yang menganggap dirinya itu menjadi lebih wah atau lebih hebat daripada yang dikira sebelumnya dan sebagainya. Menjadi YouTuber itu, Baraya harus bersiap-siap untuk mengubah karakter Baraya, atau bersiap-siap untuk menghadapi tekanan untuk mengubah karakter Baraya. Kan begini Baraya, dulu-dulu misalkan Maxwell atau siapa, tokoh-tokoh motivator seperti itu menjelaskan bahwa karakter manusia itu kan terdiri atas dua bagian utama. Yang pertama itu adalah yang muncul secara genetis atau muncul karena hal-hal biologis, dan yang kedua itu adalah muncul gara-gara pengalaman. Dan pengalaman yang dimaksud itu adalah bahwa setidak-tidaknya satu orang itu mempengaruhi atau dipengaruhi 10.000 orang seumur hidupnya. Dan kurang lebih seperti itu. Jadi karakter kita seperti apa itu dipengaruhi oleh sekian banyak orang. Tetapi di zaman dulu, sekian banyak orang yang dimaksud itu adalah orang yang bertatapan langsung dengan kita, dan karenanya memberikan pengaruh yang besar terhadap kita. Itu
sebagai orang yang bertemu langsung, tatap muka dan sebagainya. Tetapi YouTuber itu menghadapi sebuah tantangan psikologis yang luar biasa karena dia harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak pernah mereka kenal, bahkan tidak pernah bertemu dengan, tidak pernah tatap muka secara langsung, tetapi mereka akan menghakimi, mau positif, mau negatif, tetapi mereka akan menghakimi ini. Nah, kalau Baraya tidak siap dengan hal-hal yang seperti ini, saya pikir menjadi YouTuber itu adalah sesuatu yang sangat-sangat beresiko. Ini bukan hanya terkait dengan penghasilan, ini bukan hanya terkait dengan pekerjaan dan sebagainya, tapi ini terkait dengan watak, mental, dan karakter Baraya. Siapkah Baraya untuk dipaksa berubah demi tuntutan pasar? Masalah kedua dari para YouTuber yang harus digarisbawahi oleh para YouTuber pemula atau orang yang berniat menjadi YouTuber atau para pengamat gejala-gejala sosial adalah bahwa YouTube itu betapapun itu adiktif. Bukan hanya adiktif untuk orang yang menyimaknya, tetapi juga untuk konten kreatornya. Kalau seandainya YouTube Baraya itu laku misalkan di pasaran, maka Baraya itu harus bersiap-siap untuk menjadi orang lain. Kan misalkan ya, banyak di antara konten kreator di Indonesia itu yang dia sesungguhnya tidak memiliki satu bawaan tertentu. Dia hanya ingin nge-YouTube aja, hanya ingin eksis saja gitu. Tetapi ketika dia nggak laku, kemudian ketika dia membahas satu konten misalkan tentang konspirasi dan kemudian menjadi laku, menjadi booming, dia akhirnya demi pangsa pasar dan sebagainya dia mengikuti arus itu, akhirnya dia menjadi seorang pemikir konspirasi juga, dan bagaimanapun itu tentu saja akan mengubah karakter dianya. Tetapi sebagai YouTuber dia akan terlena, dia akan ketagihan terhadap apa yang menjadi kontennya sendiri. Dan ini lagi-lagi harus saya tekankan sangat adiktif. Sangat adiktif karena beberapa hal. Pertama, YouTube itu adalah sumber pendapatan. Sekarang saya tanya misalkan pada Baraya, penghasilan Baraya misalkan per hari itu adalah sekitar 300.000 rupiah, dan satu bulan Baraya misalkan bisa mendapatkan uang 5-6 juta rupiah, katakanlah misalkan seperti itu. Kemudian ketika Baraya nge-YouTube, kemudian dalam satu bulan Baraya memiliki penghasilan 100 juta rupiah. Apakah di bulan berikutnya Baraya akan menolak uang 100 juta rupiah itu? Merasa cukup dan kemudian selesai? Kan tidak mungkin. Setelah Baraya mendapatkan uang 100 juta rupiah di bulan pertama ketika Baraya me-YouTube, maka itu pasti akan membuat Baraya ketergantungan. Baraya akan terus-terusan membuat konten-konten yang diharapkan minimal akan menghasilkan penghasilan 100 juta rupiah per bulan seperti sebelumnya. Atau YouTube juga bisa memberikan kepada kita kecanduan bukan soal pendapatan, tetapi soal ketenaran. Banyak sekali YouTuber di Indonesia yang ingin terus-terusan ngonten karena merasa takut kehilangan fansnya. Jadi dia merasa bahwa saya ini sudah punya fans sekian, saya sudah punya fanbase, sudah punya fanboy, sudah punya ini itu dan sebagainya, dan mereka selalu menanti-nantikan saya untuk bikin konten dan lain sebagainya, dan ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Kan salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia itu adalah kebutuhan untuk dihargai. Ketika dia sudah merasakan dirinya dihargai melalui kanal YouTube-nya, maka dia akan takut sekali ketika dia harus kehilangan fanbase-nya itu. Dia akan berusaha terus-terusan menyenangkan mereka, dia akan berusaha untuk, kan banyak di antara YouTuber yang mengatakan, ini semua buat kalian, bagaimanapun saya melakukan ini buat kalian dan sebagainya. Kan banyak orang-orang yang mengatakan seperti itu. Itu artinya dia sudah kecanduan terhadap fansnya, dia kecanduan terhadap rasa cinta, terhadap penghargaan dan sebagainya, yang itu didapatkannya dari YouTube. Dengan kondisi seperti itu, bisakah dia berhenti nge-YouTube? Ini juga adalah sesuatu yang sangat sulit. Kemudian YouTube juga memberikan kepada kita adiksi tentang eksistensi diri. Bahwa banyak di antara orang-orang yang sebelum nge-YouTube itu merasa dirinya pinter, merasa dirinya hebat, tetapi dia nggak punya peluang untuk menunjukkan kehebatannya ke muka umum. Setelah dia nge-YouTube, dia akhirnya lega. Akhirnya saya dihargai, akhirnya semua orang tahu betapa besar kualitas saya. Akhirnya orang-orang tahu, akhirnya orang-orang yang dulu benci sama saya sekarang jadi iri ngelihat saya karena saya sukses, karena saya hebat, karena saya apa. Mantan-mantan yang dulu mutusin saya, sekarang saya tunjukkan kepada mereka, mereka akan menyesal karena sudah lepas dari saya, dan seterusnya dan seterusnya. Eksistensi itu sangat dibutuhkan oleh manusia, dan YouTube memberikan kepada manusia kesempatan untuk bereksistensi. Nah, tetapi sekali lagi dengan kecanduan-kecanduan seperti ini yang dijelaskan itu, ini akan membuat setiap YouTuber itu menjadi lelah bagaimanapun. Ini saya contohnya begini Baraya.
Saya ketika harus membuat konten itu menghabiskan sekitar 5-7 jam dari mulai cari sumber, kemudian bikin video seperti ini, kemudian ngedit dan sebagainya sampai upload, itu sekitar 5-7 jam dalam satu hari. Artinya saya sebenarnya memiliki lebih banyak waktu luang bersama keluarga. Dan saya mengupload video itu sekitar 5 kali dalam satu minggu. Biasanya sih seperti itu biasanya. Nah, coba bayangkan, itu adalah YouTuber seperti saya yang editannya seadanya, yang bikin videonya seadanya, yang hampir tidak membutuhkan apapun selain hanya nongkrong di depan kamera kemudian bercuap-cuap ria selama beberapa belas menit. Kan hanya seperti itu. Tapi coba Baraya bayangkan kalau jadi Atta Halilintar, atau menjadi Ria Ricis, atau menjadi YouTuber-YouTuber yang jauh lebih besar, yang bahkan ketika mereka memiliki tim sekalipun, mereka tetap akan benar-benar merasa kelelahan karena scene-nya banyak, kamera di mana-mana, kemudian yang disorot itu adalah terkait dengan kehidupannya, terkait dengan aktivitasnya dan lain sebagainya. Bayangkan kalau Baraya hidup, kemudian kehidupan itu setiap saat disorot oleh kamera, dan kemudian ada direktornya, walaupun direktornya adalah Baraya sendiri, itu adalah sesuatu yang sangat capek Baraya. Kalau Baraya misalkan kerja di dunia pertipian, TV itu bikin sebuah acara panggung dangdutan misalkan, di situ terlibat banyak sekali orang untuk bisa menghasilkan satu karya. Dan bayangkan kalau Baraya jadi YouTuber, semua itu diselesaikan oleh satu orang atau beberapa orang saja. Tentu saja ini sangat-sangat membuat capek. Tetapi di sisi lain, Baraya merasa adiktif. Baraya merasa kecanduan, capek tapi nyandu, jadi terus-terusan. Nah, ini bisa saja menjadi sama buruknya dengan narkoba. Makanya di sini saya sangat menyarankan untuk YouTuber-YouTuber pemula atau untuk orang yang mau berkecimpung di dunia YouTube, supaya menentukan sendiri kriterianya bagaimana, visi misinya apa, konten yang akan dimunculkan apa, kemudian menghadapi kalau nanti nggak laku bagaimana, kalau laku bagaimana dan sebagainya. Sejak awal Baraya harus memiliki catatan-catatan itu. Toh kalaupun nanti di jalan atau di tengah jalan catatan-catatan itu berubah, gak jadi masalah. Yang paling penting Baraya harus memiliki kejelasan, termasuk juga memiliki pengetahuan dan kesadaran yang pasti tentang risiko besar yang dihadapi oleh para YouTuber. Begitu. Dan ini pula lah yang kemudian digarisbawahi oleh Pak Deddy Kobisa. Kan banyak sekali, bukan hanya Pak Deddy Kobisa, tapi banyak orang-orang yang YouTuber yang memutuskan untuk berhenti, memutuskan untuk rehat dan sebagainya. Ya, karena mereka itu harus mengasah kembali, harus merefresh kembali diri mereka dari begitu banyaknya tantangan, begitu banyaknya komen positif dan negatif dan sebagainya, dan mereka harus meluangkan seminggu, 2 minggu atau beberapa hari untuk menyadari bahwa diri mereka itu tetap ada di dunia nyata. Kemudian yang ketiga yang harus dipahami tentang YouTube itu adalah bahwa YouTube itu dikendalikan oleh algoritma yang gaib. Jadi satu di antara sekian banyak misteri yang belum terpecahkan sampai sejauh ini adalah algoritma YouTube. Bagaimana dia mempromosikan satu channel, bagaimana dia mempromosikan satu video dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang agak susah untuk bisa dijelaskan. Kita juga pada akhirnya mengetahui bahwa banyak sekali YouTuber-YouTuber yang memiliki subscriber jutaan, tapi penontonnya di bawah saya, ribuan atau bahkan ada yang ratusan. Saya pernah melihat subscribernya 1, sekian juta, tapi video-video terbarunya penontonnya 700 orang, 300 orang dan seterusnya. Dan itu bukan satu orang, itu adalah hal yang sangat lumrah dalam tanda kutip di dunia YouTube. Intinya adalah bahwa YouTube itu adalah sesuatu yang gaib, maya, tidak jelas, tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Banyak YouTuber-YouTuber yang tergoda, terlena dengan YouTube sehingga mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal dalam mengambil keputusan. Saat satu video mereka ternyata membludak, booming di mana-mana, kemudian mereka memutuskan untuk bikin studio yang bagus, mereka memutuskan untuk nyicil mobil, mereka memutuskan untuk ngajak nikah si pacarnya yang kemudian oke-oke aja karena melihat penghasilannya sudah sekian dan sebagainya. Jangan terlena dengan itu Baraya. Betapapun, bagaimanapun, YouTube itu adalah dunia maya. Nama lain dari dunia maya itu adalah dunia gaib. Tetaplah Baraya hidup di dunia sosial Baraya. Tetaplah Baraya hidup di dunia nyata Baraya. Dan tetaplah Baraya menggantungkan penghasilan Baraya itu di dunia nyata. Kalaupun Baraya mendapatkan surplus yang sangat luar biasa dari YouTube, segeralah jadikan itu investasi untuk kehidupan-kehidupan di dunia nyata, karena kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh algoritma YouTube terhadap para konten kreator.
Baik Baraya, demikian saja ya. Semoga ini bermanfaat. Semoga benar-benar memberikan kepada Baraya sebuah panduan dan satu perspektif untuk bisa memahami tentang apa yang terjadi di dunia YouTube dan dunia nyata. Sekali lagi, hiduplah untuk diri Baraya sendiri dengan visi misi yang jelas dan dengan kepastian tentang realita. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.